Iva Adina yang sudah memaparkan tentang materi bersama Bu Fitri ya sebagai moderator. Oke, baik. Selanjutnya foto dulu kali Pak Hen. mungkin sambil jalan aja nanti Bu. Ya, oke. Baik adik-adik, perkenalkan nama saya Hendra Taufik, dosen di Prodi. Bersama saya nantinya 60 menit ke depan Anda akan diberikan materi oleh narasumber kita, yakni dengan tema pemaparan tips and tricks dalam membuat esai pada aplikasi ISMA tahun 2022. Dengan narasumber kita, Afrianto Daud, PhD. Sedikit saya bacakan tentang kurikulum vitae beliau. Beliau merupakan dosen pendidikan bahasa Inggris Universitas Riau yang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang, S2 TESOL Teaching English to Speaker to Other Language di Monash University Australia, dan S3 pengajaran bahasa Inggris juga di Monash University Australia. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai wakil kantor urusan internasional dan juga wakil koordinator TEFLIN Teaching English as Foreign Language in Indonesia. Dan juga pemimpin redaksi Jurnal International of Education Best Practice. Dan di samping itu juga konsultan pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Fitiah Pekanbaru dan pembina English Debate Society Universitas Riau. Jadi adik-adik yang akan dikirim keluar untuk debat bahasa Inggris, ini Pak Afrianto juga sebagai pembinanya. Dan juga aktif sebagai penulis peneliti, dan satu lagi yang tidak mengherankan, beliau juga dikenal sebagai dosen YouTuber ya. Boleh nanti subscribe ke channel beliau, Afrianto Daud ya. Like and subscribe ya. Iya. Dan juga sudah kita share di chat box, ada Instagram kita, berikut juga link YouTube PUI International Affair ya. Silakan di subscribe supaya rating dari YouTube dan Instagram kita juga naik. Baik, saya rasa itu perkenalan singkat mengenai narasumber kita, dan selanjutnya mengenai pemaparan materi kita persilakan kepada narasumber kita yang sudah hadir di Zoom meeting ini, kepada Bapak Afrianto Daud, PhD, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendra Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Ketua atau Ibu Koordinator Pusat Urusan Internasional UNRI, Ibu Yufitriana Amir, PhD, kemudian rekan-rekan di PUI ada Bu Iva Adina, ada Pak Taufik, kemudian ada ada Ibu Leni, dan Mas Ragi ya. Oke, dan juga dari mahasiswa yang hadir pada sore ini. Ya, apa kabar semuanya? Tolong direspon yang di ini ya, yang di layar ini respon pakai reaction coba. Apa kabar semuanya? How are you feeling this afternoon? Respond with a corresponding emoticon. Ya, mungkin lagi happy, you can use smiling face. Ya, atau yang lagi sedih pakai ini gitu ya, terserah. Oke. Baik, thank you Tasa Lawrence, thank you Siti, ya, thank you Bu Iva. Yang lain yang belum respon ada orangnya nih kan? Ya, masalahnya dengan hidden kamera ini kita nggak tahu apa ada orang di belakang layar atau enggak, kecuali dengan respon seperti ini. Baik, adik-adik semua, saya akan share screen ya, materi kita hari ini terkait dengan ini ya. Strategi menulis esai di ISMA. Apakah layar saya sudah bisa kelihatan? Masih loading ya, masih gelap. Oke. Ya, oke, it's good. Good ya. Baik, tapi belum full screen. Kenapa ya? Nggak apa-apa lah, ini aja. Ya, saya ingin memulai bahwa Anda beruntung ya menjadi mahasiswa sekarang di generasi Anda ini, ada kesempatan yang langka ya, yang belum pernah ada di generasi kami. Saya kuliah S1 95 sampai tahun 2000,
Saya sempat juga memang mengikut program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Waktu itu saya ada program namanya iRISE, Australia Indonesia Rural Area Education Scheme. Tapi itu hanya ada di satu generasi. Adik-adik saya atau kakak senior saya nggak pernah dapat program itu. Dan itu pun tidak semua universitas yang ada. Ya. Tapi sekarang ada IISMA. Nah, ini kita mesti berterima kasih kepada pemerintah membuat program yang luar biasa ini. Ini program dengan dana triliunan rupiah, dan Anda bisa kuliah di luar negeri di salah satu kampus terbaik dunia. Nah, ini luar biasa. Makanya ini kesempatan yang langka. Silakan berjuang ya mendapatkan kesempatan yang langka ini. Nah, mudah-mudahan Anda ya salah satu yang akan diterima tahun ini. Ya, coba aminkan dulu semuanya. Nah, sekarang dari mana memulai ya perjuangan ini? Beasiswa ini karena dia adalah fully funded dan peminatnya sangat banyak, itu pasti bersaing ya, tetap sekali persaingannya. Jadi Anda memang harus dari awal mempersiapkan diri dengan baik. Dan salah satu yang harus dipersiapkan itu adalah essay, ya, essay. Nah, jadi hari ini saya akan sharing 3 hal ini. Pertama tentang syarat IISMA secara umum. Kemudian nanti kita akan bicara sedikit tips menulis essay, dan juga saya akan coba peragakan memberikan feedback kepada satu essay yang tadi pagi sudah saya minta. Oke. Nah, sekarang semua membuka webnya Wisma ya, IISMA ya. Jadi di site IISMA ini semuanya ada di situ. Ya, termasuk misalnya dokumen tentang kemampuan berbahasa Inggris, ya, IELTS, Duolingo atau IBT, TOEFL gitu ya. Nah, mudah-mudahan sudah pada baca. Nah, sekarang saya mau cek dulu nih apakah sudah paham dokumen-dokumen ini. Coba jawab ya atau tidak ya. Ya, coba semua jawab di chat box ya atau tidak. Apakah untuk syarat dokumen tahun ini IISMA menerima TOEFL ITP atau Institutional TOEFL Test? Jawab ya atau tidak? Ya, Amelia jawab no. Ya, oke. Dari sekian banyak yang masuk itu udah paham ya bahwa TOEFL ITP sudah nggak diterima. Yang kalau mau pakai TOEFL harus memakai kalau TOEFL IBT. Nah, itu beda. Baik, bagus. Nah, kalau nggak mau pakai TOEFL, misalnya ada IELTS, ada Duolingo. Nah, pertanyaan yang lain, apakah IELTS bisa diterima di semua negara, ya atau tidak? Nah, Amelia cepat kali ini. Ini Amelia yang kontak saya di Instagram ya, anak Visipol. Iya, Sir, benar, Sir. Oh, oke. Nah, ini Amel ini sangat proaktif ya, sudah lama nanya-nanya IISMA ya, mudah-mudahan you lulus ya. Oke, nah jadi IELTS bisa diterima di semua negara. Pertanyaan berikutnya terakhir. Saya cuma checking aja nih seberapa proaktif Anda terkait syarat-syarat ini. Apakah Duolingo bisa diterima di semua negara? Yes atau no? Nah, Amel cepat kali ya. Nah, Duolingo enggak. Jadi silakan ditimbang-timbang. Mau pakai IELTS atau Duolingo, semua ada plus minusnya. Kalau IELTS agak lebih mahal, ya. Baik, teman-teman mahasiswa, saya panggil teman-teman, saya panggil adik-adik. Kadang-kadang saya agak risih manggil adik-adik ini karena I'm getting older. Oke, tapi nggak apa-apa lah, adik-adik dari berkat ya. Nah, di syarat-syarat itu, ya, pertanyaan terakhir saya, apakah yang kalau di luar gini ya, di luar kalau kita lihat webnya ini, apakah ada syarat-syarat tentang essay disebut? Yes atau no? Yang di luar nih, yang bagian di luar web. Apakah ada syarat menulis essay? Dan jawab yes, ya. Ya, sebenarnya kalau you belum masuk ke dalam webnya, itu nggak ada syarat essay itu ditulis di situ. Tapi kalau udah masuk ke dalam webnya, bikin akun, nah baru nanti di sana kelihatan harus membuat essay ternyata. Tapi kalau cuma melihat website IISMA dari luar, itu nggak semua dokumen yang diminta itu ternyata disebutkan di syarat-syarat itu. Jadi saya ingin katakan bahwa you harus baca detail di dalam website. Nah, ini saya tadi coba masuk ke dalam web, pura-pura menjadi awardee candidate ya.
Nah, ini bagian essay. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus you tulis, ya kan? Nah, mudah-mudahan semua udah sampai melihat ini, beberapa pertanyaan ini. Nah, di sana ada rentang 150 sampai 350 kata, ya kan? Jadi ini dengan demikian mudah dipahami bahwa you harus menulis di rentang itu, ya. Nah, bolehkah you menulis 100 kata? Nah, mestinya kita bisa tahu boleh aja, tapi nilainya nanti bisa kurang. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah. Nah, yang paling penting tentu adalah memahami pertanyaan, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi secara deskriptif tertulis. Nah, saya mulai dulu membahas pertanyaan ini. Kita harus ngerti dulu nih pertanyaannya. Kemarin ada yang japri saya juga di Instagram, Pak, apa sih maksudnya misalnya yang nomor 2 nih, please outline your plans to engage with local and international communities. Oke, sebelum saya jawab nomor 2, saya coba ini ya, bahas yang pertama itu apa, biar you ngerti itu poinnya sih apa sih yang dia minta dengan pertanyaannya gitu ya. Kita baca baik-baik. Discuss your academic and non-academic achievements, including the process and skills involved in your previous or current degree program. Nah, pertanyaan pertama ini bagiannya yang ditanya adalah yang utama itu prestasi akademik dan non-akademik. Maka dengan demikian nanti deskripsinya harus mencakup 2 poin ini. Prestasi akademiknya apa, non-akademiknya apa. Nah, yang dimaksud dengan akademik itu yang terkait dengan perkuliahan. Ya, misalnya you punya IPK atau GPA-nya 4,00 gitu ya selama 4 semester, pastikan sebut itu. Ya, itu prestasi akademik. Kalau pernah juara lomba LKTI mahasiswa nasional, pastikan sebut itu. Itu prestasi akademik. Kalau you pernah misalnya menjadi Young Researcher Award gitu ya, itu akademik. Jadi semua yang terkait intelektual ya, terkait dengan perkuliahan itu semua adalah prestasi akademik. Nah, sebaliknya non academic achievement itu lebih banyak prestasi yang sifatnya tidak langsung terkait dengan perkuliahan. Ya, misalnya prestasi di bidang social involvement ya atau aktivitas sosial. Hampir semua beasiswa biasanya mencoba melihat jejak rekam aplikan dari 2 sisi ini. Kenapa? Karena mereka biasa mencari calon pelamar yang memiliki prestasi seimbang. Ya, ada prestasi akademiknya tapi juga prestasi non akademiknya. Misalnya kalau prestasi non akademik, you misalnya menginisiasi komunitas, misalnya komunitas kalau ya ini saya pura-pura aja bikinnya komunitas peduli sampah Pekanbaru misalnya. Nah, yuk kumpulkan anak-anak muda, kemudian sekali seminggu setiap hari minggu pagi yuk turun ke kota-kota, kemudian mengumpulkan sampah, naruh ke tong sampah, kemudian kasih edukasi ke masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang member you sudah misalnya sampai 100 orang anak-anak muda, mention that somewhere in your description. That is a non-academic achievement, ya. Itu prestasi non-akademik. Dan itu akan sangat senang itu reviewernya melihat yang kayak gitu. Oh, ini anak tidak hanya pintar di kelas, tapi juga punya kepedulian sosial yang tinggi, gitu. Ya, misalnya mahasiswa saya dulu misalnya dia udah dapat beasiswa LPDP, salah satu misalnya prestasinya adalah membuat komunitas namanya English Generation. Dia mengumpulkan teman-temannya yang kepengen belajar bahasa Inggris tapi struggling gitu ya, karena belajar sendiri dan sebagainya, akhirnya bikin semacam komunitas belajar bahasa Inggris. Kind of academic tapi nggak pure akademik karena nggak ada nilai di situ kan. Tapi ini lebih ke non akademik. Kenapa? Karena dia bisa mengumpulkan teman-temannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif ya, yang positif. Yang kayak gitu. Bahkan termasuk misalnya kalau you misalnya jadi relawan gempa misalnya, menginisiasi teman-teman mahasiswa peduli gempa Pasaman. Kemudian kemarin you pergi ke Pasaman, ngasih bantuan bla 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 gitu ya. Itu pastikan sebut ya. Jadi non academic achievement intinya adalah something you have done contributing to society. Sesuatu yang sudah you lakukan berkontribusi kepada masyarakat ya. Nah, apapun itu. Nah, sebutkan gitu. Nah, itu pahami ya soal ini. Nah, di sana ditambahin including the process and skills involved in your previous or current degree program. Nah, ini maksudnya adalah
sebutkan apa proses atau keterampilan yang Anda sekarang dapatkan ataupun yang sebelumnya Anda dapatkan, kemudian apa prosesnya untuk mendapatkan keterampilan itu. Misalnya selama belajar daring, misalnya ya, you mendapatkan skill baru, misalnya belajar tentang bagaimana membuat animasi berbasis aplikasi tertentu. Nah, dari mana you dapat skill itu? You tidak dapatkan di bangku kuliah, tapi misalnya you ikut misalnya pelatihan-pelatihan gratis yang diberikan oleh satu lembaga, kan kemarin banyak tuh selama pandemi. Nah, you bisa deskripsikan itu. Ya, during pandemic misalnya I'm capable membuat animasi berbasis aplikasi tertentu, and I think I'm a competent animation creator at the moment, and I got it from a workshop, a free workshop given by an institution, sebutkan institusinya. Nah, itu untuk soal pertama. Kemudian yang kedua, please outline your plans to engage with local and international communities during IISMA program using clear examples. Jadi ada 3 poin di sini yang harus diperhatikan. Pertama adalah engagement. Engagement itu artinya you itu nanti terlibat langsung ya dalam beberapa kegiatan yang melibatkan local and international communities, ya, komunitas lokal dan komunitas internasional. Kapan? Ya, saat nanti you sudah menerima program IISMA. Berarti you harus membayangkan nanti kalau misalnya memilih satu universitas di luar negeri, misalnya you mau ke Boston University, bayangkan one day you sudah di situ, nah you akan ngapain untuk engage dengan komunitas lokal dan internasional. Local community itu maksudnya adalah engagement dengan kegiatan mahasiswa di Boston, ya. Itu Boston berarti di sana dianggap local community, ya, orang-orang di sekitar Boston. Tapi pada saat yang sama you harus memikirkan juga how can you engage with other international students. Jadi gimana kemudian you terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa internasional. Jadi tidak hanya engage dengan orang-orang di Boston, taruhlah orang-orang Amerika, tapi juga engage dengan mahasiswa yang berasal misalnya dari negara lain. Ya, apakah itu dari Eropa, apakah itu dari Timur Tengah, dari Asia dan lain-lain. Nah, itu harus dibayangkan. Nah, misalnya yang bisa you ceritakan, saya berencana misalnya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diorganize oleh mahasiswa lokal. Ya, apakah itu nanti ada social club di situ? Di luar negeri itu sangat banyak ya klub-klub yang you bisa ikuti, ya. Atau you bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin you bisa bertemu dengan international communities, ya, seperti conference. Ketika you hadir dalam satu conference, itu biasanya kan datang tuh orang dari berbagai negara. So this is one example how can you engage intellectually with international community. Nah, jadi harus ada jawaban dari itu dan pastikan di sini ada contoh ya, using clear examples katanya. Jadi kalau misalnya bicara international community, kemudian tadi you sebut misalnya I plan to participate in one international conference hosted by my my home university, ya kan? I'm trying to be a presenter, but at least I will be there as a participant. Ya, setidaknya hadir di sana sebagai participant, sebagai audience. That's also a kind of international community engagement, gitu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, discuss a time when you face difficult challenge and hurdle during your study and how you navigated through it. I don't know kalau tadi Bu Iva sudah bicara ini, tapi ini lebih ke psikologis, everyone. Jadi dia ngelihat apakah you itu seorang yang tough atau tidak. Karena kalau you masuk ke dunia internasional, you harus punya mentalitas seorang yang ulet, tangguh, pantang menyerah, tidak mudah menangis, tidak cengeng, sedikit ada masalah ingat mama, kemudian you menangis ya sejadi-jadinya. Nah, you belum siap itu berangkat ke luar negeri. Ingat ya, kalau you ke luar negeri itu jangan bayangkan indahnya aja. Ya, kadang-kadang indahnya itu hanya kelihatan di foto-foto luar negeri itu. Ya, kalau melihat misalnya snow, kayaknya asik banget ya ngelihat megang snow gitu ya. Karena belum pernah. Ya mungkin you excited kalau pertama kali megang snow, tapi kalau hari kedua, hari ketiga tuh belum tentu excited. You mulai kedinginan ya, pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ingat Pekanbaru ya kan, ingat mama, papa, terus you nangis-nangis. Ya nggak bisa kayak gitu.
You harus menjadi seorang yang tough. Nah, pertanyaan ini ingin ngelihat you tuh punya history yang pernah menghadapi masalah dalam hidup dan you bisa mengatasi masalah itu. Nah, itu harus diceritakan. Makanya di sana kata kuncinya adalah face difficult challenge or hurdle. Jadi pernah nggak you ngalamin masa-masa sulit? Kemudian yang paling penting itulah how you navigate it. Gimana kamu ngadapinnya gitu. Misalnya nih ya, I make up stories. Sebenarnya nggak persis cerita saya, misalnya saya make up stories. Misalnya you bisa ceritakan, awalnya saya kuliah ditopang oleh kedua orang tua saya, semester 1, 2 masih berjalan dengan baik, tapi semester 3 ada kejadian luar biasa di keluarga kami, ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, kemudian 3 bulan setelah itu ayah saya meninggal. Maka saya kemudian seperti kehilangan tempat berpijak, misalnya kan, ya. Saya punya adik-adik, saya anak tertua, saya punya adik-adik juga masih sekolah, ya. Saya mengalami masa-masa sangat sulit, ya, karena tidak ada uang dan I don't know, ya, what to do misalnya. Tapi kemudian sebagai anak tertua, saya harus yakinkan diri saya bahwa saya bisa. Akhirnya saya berusaha mencari pekerjaan, ya, sambilan ketika saya masih kuliah. Nah, kebetulan misalnya saya bisa pandai bahasa Inggris, kemudian saya ngajar private, ya, dari rumah ke rumah, gitu kan. Akhirnya saya bisa ngidupin diri saya sendiri. Ya, kemudian saya berusaha untuk bekerja juga lebih keras, lebih disiplin, ya tidur tidak sebanyak teman-teman saya, misalnya kan. Akhirnya saya bisa nabung dan bisa membantu adik-adik saya kuliah, sekolah. Itu contoh ya, contoh when you have financial problem, kemudian you survive. Dan akhirnya you bisa jadi sarjana. If you can have that kind of story somewhere in your essay, it's going to be very very strong story untuk reviewer. Oh, berarti ini orang memang tough misalnya kan. Nah, gitu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, ini tentang kesehatan ya, ceritain aja. Ini sebenarnya ini lebih ngelihat you secara fisik dan mental itu sehat nggak untuk berangkat ke luar negeri, apalagi sekarang zaman pandemi. Nah, ini mungkin agak lebih mudah menceritakannya. Baik, nah itu dari sisi questions everyone. So of course before we answer we have to understand what the questions mean. Nah, itu yang kita diskusikan. Baik, nah sekarang sama ini everyone yang tadi bertanya achievement, kalau saya bilang dalam deskripsinya you harus benar-benar bisa menjual ya, menjual dalam tanda kutip ya, dan meyakinkan orang lain bahwa Anda adalah kandidat yang layak. Ya, saya ada satu video yang saya tonton di pelamar ISMA tahun kemarin yang berhasil. Kalau dia memakai istilah kayak gini ya. Kalau you misalnya bikin deskripsi essay yang pertama itu tuh kayak orang bikin surat cinta katanya. Tapi masalahnya ini orang Mungkin di sesi pertama tadi ya, atau ada yang belum tuntas nih. Ini ada yang raise hand dari Siti Zakiatul Abrar. Halo, selamat sore Bapak. Apakah suara saya terdengar Bapak? Suaranya kedengaran, orangnya nggak ada, berarti suaranya dari hantu dong. Maaf Pak, karena sinyal saya kurang stabil, jadi izin off cam ya Pak ya. Oh, kayak judul film ya, berarti susah sinyal gitu. Iya betul sekali Pak. Oh ya, oke, silakanlah Siti. So I have a question especially for third point, Mister. I'm really confused to choose what the hardest problem actually. Jadi untuk menjadi bobot, kalau misalkan permasalahan kita itu dipandang sebagai masalah yang sangat sulit itu, selain yang dicontohkan oleh Bapak Afri Daud sebelumnya, bagaimana ya Pak? Yaitu mungkin setiap orang tidak semuanya permasalahannya mengenai finance atau segala macam gitu. Mungkin bisa diberikan beberapa tips, terkadang hal-hal ini loh yang bikin interviewer itu merasa, oh ini adalah masalah yang cukup susah atau sulit gitu. Itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih. Oke, ini sangat menarik ya pertanyaan dari Siti Zakiatul nih. Kira-kira boleh langsung dijawab Bu Fitri? Oke, baiklah. Ini sembari kita menunggu Pak Afrianto masuk ke Zoom ya.
Eh, jadi yang pertanyaannya itu adalah kita merasa hidup kita lempeng-lempeng aja, enggak ada masalah kayak gitu kan. Nah, dari beberapa aplikan atau peserta ISMA yang saya wawancara tahun 2021, mereka itu kreatif mencari masalah. Jadi kemarin itu mereka mengatakan masalahnya itu adalah perubahan sistem antara online, offline menjadi online. Jadi itu juga masalah bagi mereka. Jadi bagi dia sampaikan, saya ini adalah mahasiswa yang suka berinteraksi dengan teman-teman. Jadi pada saat saya pada saat pandemi, kuliah ini otomatis menjadi online. Nah, itu disebutkannya di aplikasinya. Kemudian disampaikannya, memang dalam 1 minggu pertama ini berat sekali bagi saya menjalani perkuliahan online yang harus di depan laptop dari jam 8 sampai jam 3 sore, bahkan sampai jam 5 sore. Namun setelah 1 minggu saya coba untuk menyusun jadwal dan membuat memodifikasi lingkungan saya sehingga kuliah saya menjadi lebih menyenangkan. Nah, disebutkannya bahwa dia susun jadwal kuliahnya, kemudian setelah itu pada saat online dia utamakan dia duduk seperti di kelas, dan juga di settingnya ruangannya itu khusus untuk belajar online-nya, kemudian dan dia berikan waktu untuk 1 atau 1 jam pada saat jam 12 sampai jam 1 itu untuk ngobrol dengan teman-temannya. Nah, itu merupakan masalah juga. Jadi harus jeli melihat masalah yang ada. Oke. Baik, kira-kira sudah terjawab Siti Sahiatul Abrar? Sudah Pak, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih ada yang raise hand, Rizkawati ya. Oke, maaf, ini tadi terputus. Bang. Oke. Ya, terputus. Nah, Pak Sampai di mana tadi ya? Sampai surat cinta? Sampai surat cinta, Pak, esai. Oke, siap. Ya. Saya tambah sedikit ya. Oke, kita tahan dulu Rizkawati ya. Oke. Raise hand-nya. Jadi ya kalau surat cinta yang mudah-mudah lebih mudah lah memahaminya kan. Tahulah gimana caranya membuat surat cinta tuh biar cintanya diterima ya kan. Nah, kira-kira gitu juga lah kalau kita bikin essay. Jadi harus meyakinkan intinya. Harus pandai mendeskripsikan diri siapa kita. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa kita harus membuat rencana engagement dengan international community. Ya, bayangkan apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu yang sangat penting itu bahasa. Bahasa itu ya harus singkat dan padat. Karena kan Yudi batasi hanya maksimal 350 kata ya. Bagi orang yang suka ngomong, itu 350 kata itu nggak banyak itu. Ya, bisa cepat habisnya. Makanya harus belajar bagaimana membuat bahasa yang singkat dan padat. Kemudian sangat perlu setelah misalnya dibikin, nanti di proofread. Apa itu proofread? Suruh orang lain baca. Kenapa gini? Kenapa gitu? Karena kita cenderung tidak kritis dengan diri kita. Jadi kalau mau lihat kesalahan kita, tanya orang lain. Ya kan? Kan ada istilah ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Tungau, you know tungau di seberang laut kelihatan ya. Sesuatu yang kecil dari jauh itu kalau di depan jauh dari kita itu bisa kelihatan. Nah, kita tuh nggak kritis dengan tulisan kita, maka kasih ke orang lain, ya proofread, kemudian di-review ya, ini mungkin harus perbaiki dan sebagainya. Double check intinya. Jangan sekali tulis kemudian langsung dikirim. Nah, itu berisiko nanti banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan penulis hebat pun nggak ada yang nulis langsung itu, biasanya mereka tetap ada editing sedikit gitu ya. Apalagi kalau kita mau melamar beasiswa seperti ini. Kemudian sangat penting jangan lakukan last minute. Ya, jangan last minute person. Nah, alhamdulillah sekarang PUI, kita beri terima kasih kepada PUI Universitas Riau yang telah mengingatkan nih sejak awal. Ini kan lumayan ada waktu ya, sekitar sebulan untuk mempersiapkan segala hal. Nah, maka essay-nya itu sebaiknya sudah mulai sekarang, dibikin draft-nya, ditulis. Nah, that's good. Tadi saya sudah ketemu dan sudah dikirimin beberapa contoh essay. Nah, saya apresiasi yang sudah memulai menulis. Tidak mesti perfect dulu, karena memang nanti ada masa-masanya diedit ya, di review dan sebagainya. Baik, untuk video ini saya skip aja, nanti saya kasih linknya kalau mau nonton fullnya.
saya pikir you juga bisa searching sendiri, banyak sekali tuh di YouTube sekarang tutorial atau kisah-kisah atau trik-trik bagaimana menulis esai. Salah satunya dari Mbak ini. Nah, sekarang saya akan ngasih feedback ya kepada satu tulisan yang tadi saya minta. Bisa kelihatan layar saya ini? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Nah, Yes, ini, sir. oh ya mohon maaf ya, ini namanya harusnya tadi saya hapus ya. Tapi jadi kelihatan, nggak apa-apa Arya, saya pakai nama you, saya tadi janjinya konfidensial ya. Nggak apa-apa lah, saya hapus, tapi walaupun udah kelihatan di layar juga sih. Oke. Nah ini, kita baca kalimat dari teman kita ini baik-baik ya. Dan lihat tuh komen saya di sebelah kanan. Oh ya, share screen-nya belum nih Pak Afrianto, masih Oh, yang iya. lama nih. Masih Oh, ini feedback. tadi karena saya share screen-nya, share file ya. Oke, ini dia jadinya. Nah ini ya, udah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke, baik. Nah, coba mari kita baca sama-sama dan lihat komen saya di sebelah. During my studies, the greatest professional achievement that I got was completing my semester with a good GPA. Nah, ini saya mau berhenti di sini. With a good GPA itu vague. Apa vague itu nggak jelas. Good itu apa sih ukuran you good? Ya, karena 2,7 itu juga good loh. Ya kan, 3,00 juga good. Nah, baik kalau you mention spesifik GPA berapa sih GPA you, sehingga nanti ada feel bagi orang yang baca. Ya, misalnya you sebut langsung, misalnya with, ya, with. Ini saya make up lagi di sini ya, with very atau with an outstanding GPA. Outstanding, benar ya tulisannya kayak gitu, GPA. Nah, mention sampai di sini berapa? Misalnya 3,93 misalnya. Nah, nanti reviewer melihat 3,93 ini baru dia impress. Gitu. Kalau you cuma bilang good GPA itu nggak apa namanya masih belum spesifik atau masih flat aja orang bacanya. Oke, do you get the point everyone? Jadi be specific, itu kuncinya di situ. Kalau mau lihat mau bilang prestasi kita itu apa. Ini saya belum bahas tentang bahasa nih ya. Kemudian and I become an article contributor in the journal platform of government science major where my writing is published there. Sama, komen saya as above. Spesifikkan, you publish di jurnal apa, sebut nama jurnalnya, kemudian sebut kualifikasi jurnalnya. Kalau you bilang misalnya in journal platform government science major where my writing is published there, kalau sekarang tuh jurnal itu kan ada 4 setidaknya jenis jurnal itu. Di internasional itu ada 2, namanya internasional bereputasi, kemudian internasional terindeks. Itu internasional. Kemudian kalau nasional itu nasional terakreditasi atau nasional ISBN. Nah, mention more specific. You publish di jurnal jenis yang mana? Jadi kalau misalnya sebut misalnya my article was published in a reputable accredited journal, a national journal, oh orang reviewer tahu. Berarti dia jurnalnya terbit di jurnal terakreditasi nasional. Ya, apalagi kalau misalnya international reputable journal, itu akan lebih tinggi lagi nilainya dari reviewer gitu. Nah, jadi sekali lagi spesifik, jangan ngambang kalimatnya. Kemudian di sini you bilang, this lead me to live in the present with an eye on the future so that I study well to acquire good grade. And I joined some campus social organizations to develop my knowledge on the disciplines that I'm studying. Ingat, pertanyaannya ada 2 kan tadi ya kan? Ya, akademik itu ada 2, academic achievement dan non-academic achievement. Ya. Nah, sekarang kok nggak kelihatan ya non-akademiknya di sini? Ya, apakah you mungkin copy paste-nya aja mungkin yang kurang. Nah, artinya kalimat yang saya highlight ini mestinya itu bisa menjadi paragraf kedua, everyone. Jadi di paragraf pertama, you fokus kepada akademik saja. Kemudian di paragraf kedua, you fokuskan non-academic achievement.
Nah, kalau you bikin apa namanya paragraf, pastikan paragraf itu terdiri dari 3 hal penting ya. Ingat hamburger, you know hamburger? Pernah makan hamburger ya? Analoginya mudah ya. Hamburger itu kan ada layernya. Ada layer atas ya, kemudian ada tengah, kemudian ada layer bawah. Itu namanya hamburger kan. Nama hamburger kalau misalnya salah satu layernya kurang, itu kan kurang lengkap sebagai sebuah hamburger. Nah, in a paragraph you also need these 3 layers ya to make your paragraph better. Nah, the first layer of the paragraph is main idea. Jadi start your paragraph with a clear main idea atau with a topic sentence. Itu layer pertama. Nah, setelah itu diikuti oleh layer kedua atau layer tengah, itu namanya details. Jadi kalau misalnya you bilang I have an outstanding academic achievement, ya, saya punya prestasi akademik yang outstanding, nanti harus dibuktikan apa aja misalnya bukti bahwa you tuh outstanding dari sisi akademik. Nah, misalnya di sini kan udah ada tuh GPA 1. Tapi sini juga ada 2 ya, ada terbit di artikel jurnal. Kalau bisa tuh tambah 1 lagi, ya kan, sehingga lebih meyakinkan. The more you mention about examples of your academic achievement, of course that's going to be more convincing for the reviewer. Ya. Nah, kalau you sudah selesai dengan academic achievement, go to the second paragraph talking specifically about non-academic achievement. Nah, sama juga tadi, start with a topic sentence atau main idea, teruskan dengan detail. Jadi kalau misalnya you bilang di sini, I join some campus social organization to develop my knowledge and discipline that I'm studying, ini baru topic sentence atau ini baru main idea. Mana detailnya? Mana contohnya? Mana contoh bukti bahwa you terlibat dalam kegiatan organisasi sosial? It's not clear yet. Belum clear. Ya. Jadi mestinya you mention di sini misalnya ada beberapa contoh. Ya, you can mention langsung aja misalnya for example, ya. Ya, apa misalnya social organization misalnya yang tadi saya sebutkan misalnya for the last 2 atau ya for the last 6 months ya I have involved ya actively in a community consisting some youth in my city apa misalnya I've involved actively in community consisting some youth in my city focusing on rubbish issues. Nah, kasih deskripsi terus ya, jelaskan. Ya, tapi tentu jangan sampai lebih 310 kata gitu ya. Poin saya adalah kalau you misalnya nggak nambahin yang kayak gini everyone, maka yang ini tuh belum ada nilai apa-apa. Kenapa you cuma bilang social organization, cuma belum ada proof-nya, belum ada buktinya. Maka mesti ada details dalam paragraf itu. Ngerti ya? Baik. Nah, sekarang saya komen terkait bahasa. Perhatikan ini, contoh yang punya teman kita ini. My question, how many sentence is this? Coba jawab di chat box. Berapa kalimat yang dibikin oleh kawan kita ini? Nih. How many sentence? Ya, Rio jawab 1, yang lain? Ya, Monica jawab 1. Satu lagi, coba saya ingin jawaban 1 lagi dari partisipan. Ya. Benar ya. Ini everyone, ini baru 1 kalimat, walaupun panjang. Kenapa baru 1 kalimat? Karena cuma ada 1 titik. Dan ini too long sentence, terlalu panjang sentence, namanya run on sentence. Jadi nggak jelas mana awal mana ujungnya.
Nah, you harus belajar bagaimana mengkonstruksi kalimat yang baik. And I understand ya, untuk you yang masih belajar bahasa Inggris, you harus banyak latihan bagaimana membuat kalimat efektif ya. Nah, disinilah nanti perlu proofreader, perlu reviewer. Jadi baik kalau nanti you cari teman atau siapa gitu yang bahasa Inggrisnya bagus, dan nanti dia bisa ngecek bahasanya. Dia bisa memperbaiki kalimatnya, memperbaiki grammarnya, dan sebagainya. Nah, untuk contoh kasus ini kepanjangan untuk sebuah kalimat. Nah, ingat, kalau you misalnya komunikasi dengan bahasa Inggris, apalagi komunikasi untuk international audience, ada prinsip dalam komunikasi itu be concise. Atau apa tuh be concise, strike to the point, jangan going around the bush. Ya, langsung poinnya you mau ngomong apa, jangan muter-muter gitu. Nah, saya memang terus terang ketika saya baca ini, saya belum dapat sih poinnya yang ingin disampaikan teman kita ini apa. Saya belum dapat poinnya. Karena ini kepanjangan dan saya nggak tahu sebenarnya mau ngomong apanya. Mungkin nanti saya harus nanya private ke beliau. Ya, karena di sini furthermore my major puts forward the principle of independent in learning for those who want to strive and get an output in line with what they desire. So it makes so much improvement on my initiative skills and it trains me the word blah blah blah. Ya, ini agak going around the bush menurut saya. Jadi fokusnya gini, kalau you mau bilang misalnya initiative skill, langsung bilang dari awal. Ya, saya contohin kalimatnya ya. Orang udah azan sih di sini. Mungkin saya percepat agak 10 menit aja mungkin paling lama. Setelah itu kita bisa hentikan atau selesai. Ntar, mana dia? Oke, misalnya ini, saya mau ngambil inisiatif nih ya. Ini kan pertanyaannya terkait dengan proses skill involved in your previous or current degree program kan. Nah, misalnya ini. Misalnya, I think my independence of my independence grew significantly during pandemic. Kalau mau memakai kata yang lain itu ada namanya autonomous learning ya. Autonomous learning. Nah, berhenti di situ ya. This is very likely. Very likely itu artinya sangat mungkin ya, due to learning activities, ya, online learning activities. During sudah ya, pandemic. Applied as the only one learning mode because of social distancing. Yeah, I manage to study and learn some lessons more with myself by exploring YouTube, Khan Academy, Coursera, and other platforms. Coba perhatikan, saya ini cuma contoh
cepat aja di kepala saya ya. Mungkin ini bukan yang terbaik ya. Saya ingin bilang bahwa fokus misalnya ke main idea-nya adalah bahwa you selama ini dalam pandemik ini yang berkembang signifikan tuh misalnya kemampuan you belajar secara mandiri. Nah, ini main idea-nya. Nah, kemudian ini detailnya dari mana kemampuan independent learning itu berasal, karena you terbiasa dengan kegiatan-kegiatan online ya yang dijadikan satu-satunya mode belajar selama social distancing. Nah, ini contohnya ya, I managed to study, saya belajar sendiri ya, lebih banyak sendiri gitu ya, dengan exploring YouTube ya, karena katanya Coursera dan lain-lain ya, and other platform. Ya. Nah, kalau mau tambahin satu kalimat lagi ya. This experience, this pandemic has brought kind of blessing in this case for my learning habit. Nah, ini penutupnya. Udah. Jadi, you fokus ke independennya ini. Saya ngambil nih inisiatif Excuse me, independen. Mr. Afrianto, 3 minutes left. Ya, boleh. Thank you. Baik, nah terakhir, nah ini belum akan semua ya, tapi setidaknya saya kasih lihat beberapa feedback saya. Nah, tinggal 3 menit lagi dari sisi wording ya. Nah, ini juga nanti belajar mencari wording atau pilihan kata yang lebih baik. Ya, misalnya admittedly ini, kayaknya baiknya bukan yang ini deh. Ya, karena admittedly ini apa artinya tuh kalau bahasa Indonesianya? Terus terang. Ya. Saya akui gitu. Apart from having competent inside the class, I have participated in particular. Ya. Coba cari nanti wording yang lebih pas. Nah, sekali lagi ini butuh dibaca oleh orang-orang yang bahasa Inggrisnya lebih baik. Ya, dan tak masalah dan tak ada larangan oleh ISMA itu nanti di proofread oleh siapa, ya. Nggak masalah, ya. Jadi feel free to find somebody to check your English, everyone. Baik, saya pikir demikian contoh feedback saya kepada satu esai ini. Dan proses esai itu bisa panjang, maksudnya proses menulis itu bisa lama. Kayak tadi jangan last minute, kemudian jangan hanya percaya dengan satu kali tulis kemudian langsung perfect, nggak mungkin. Ya, tetap semangat everyone. Saya doakan semoga sukses. Ya, semoga bisa membanggakan ya Universitas Riau nanti dalam program ISMA. Makin banyak mahasiswa Undri yang lolos, makin bangga kita semua. Terima kasih Pak Hendra, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik.